Halo semuanya, bertemu lagi dengan Faruk atau Cupang lah, bebas. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik ya, yaitu perbedaan kartu tarot sama lintrik. Dua-duanya sama-sama kartu ya. Yang ini kartu lintrik, yang ini kartu tarot. Sebelumnya saya informasikan dulu, kali ini kita juga akan bikin giveaway dalam rangka 1 tahun setelah kita dapat monetize, dan juga kebetulan kita mencapai 5.000 pertama subscriber. Terima kasih untuk yang sudah mensubscribe dan support kami, itu sangat membantu untuk kami. Nanti untuk yang hadiah giveaway-nya itu ada 2 macam. Yang pertama adalah mystery gift atau produk kami, entah itu nanti ya masih belum kita ungkap sekarang, tapi yang jelas nanti itu berupa produk minyak pengasihan apa gitu, atau proteksi apa. Tapi yang jelas belum kita buka sekarang. Untuk mystery gift-nya itu nanti untuk 2 orang pemenang. Kemudian 2 orang pemenang lagi dapat sketsa hodam gratis. Jadi nanti kalau yang menang bisa nanti akan di sketsa hodamnya, hodam pendampingnya, atau seumpama kalau nggak ada hodam pendampingnya akan disketsakan makhluk yang menghuni ruangan atau rumahnya, atau kalau punya pusaka, hodam dari pusakanya nanti akan digambarkan oleh tim kita nanti. Itu jangan lupa untuk syarat-syaratnya ya, nanti silakan yang udah subscribe ya, jangan lupa di like dan ketik komentarnya sesuai dengan formatnya, nanti ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari Gubuk Klinik. Itu ya, syaratnya simple aja, daripada sulit-sulit nanti kalian malah ribet juga nanti kan, males ikut giveaway, syaratnya terlalu sulit kan. Nggak usah rumit-rumit lah kalau untuk giveaway. Oke, itu aja untuk informasi giveaway-nya. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut lagi di video selanjutnya. Ini nanti sekitar akhir 30 Januari akan kita umumkan pemenang-pemenangnya. Jadi kalau kita giveaway nggak cuma 1 produk atau 1 giveaway aja, tapi ada totalnya ada 4. Itu ya. Terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita masuk ke materi utamanya, perbedaan antara kartu tarot sama lintrik. Sini udah ada 2 agak batuk ya, sorry kalau suaranya nanti agak serak. Sini ada 2 jenis kartu. Yang sebelah kanan ini ada tarot, yang sebelah kiri ini ada lintrik. Yang paling membedakan ya, kenapa saya bahas ini, alasannya karena ada juga yang nggak tahu tentang lintrik, ada juga orang yang nggak tahu tentang tarot. Meskipun tarot lebih dikenal ya kalau di umum, khususnya di Indonesia. Cuma ada juga yang ternyata dari beberapa klien ternyata nggak tahu tarot itu apa atau lintrik itu apa. Saya menjelaskan karena saya bisa dua-duanya, makanya saya jelasin aja biar kalian juga nggak bingung ketika nanti mau konsultasi atau bingung bedain ya. Karena yang ini nanti ada spesialisasinya sendiri, ini spesialisasinya sendiri. Banyak orang sering ketukar juga, selain nggak tahu ada yang ketukar juga. Oke, yang pertama, kalau di tarot itu pertanyaannya lebih dinamis. Jadi kita bisa bertanya tentang apapun secara acak. Jadi habis seumpama nih, contoh ini baca tentang asmara, munculnya Ten of Cups.
Ini ya. Habis itu kita langsung tanyanya lompat seputar karir. Gimana sih karirnya? Terus kita buka lagi kartunya, yang keluar ternyata Six of Wands. Nah, contoh kayak gini ya. Ini nggak berlaku pada kartu lintrik. Bentar, saya singkirin dulu ya. Kartu lintrik ini, dia pertanyaannya lebih statis. Jadi, seumpama ditanya tentang gimana asmaraku bulan ini, apa cowokku ternyata selingkuh seumpama. Ya ini akan ditebar gini, seperti saya biasa bacakan ya. Udah saya buka aja langsung lah, daripada bingung. Gini. Nah, ini nanti kartunya akan ditebar sampai habis. Ya, contoh aja lah kayak gini. Jadi kartu yang di tengah ini menjelaskan tentang jawabannya, kemudian sisanya adalah keterangan yang menunjang dari jawabannya. Itu repotnya. Kemudian kalau ada tanya lagi tentang gimana tentang keuanganku bulan ini, atau gimana tentang tempat kerjaku sekarang, nggak seperti tarot tadi yang bisa langsung dibuka kartunya. Kalau dari kartu lintrik ini sendiri, biasanya kita akan kocok ulang. Itu ribet ya, lumayan ribet lah. Cuma plus minus ya, plus minus. Jadi kalau di lintrik itu juga pembacaannya karena statis tadi itu, akhirnya kartu yang dibuka semuanya bacaannya jadi lebih lengkap. Kalau di tarot, ketika kita ngerasa bacaannya kurang atau butuh diperdalam, akhirnya kita harus buka kartu lagi untuk memperjelas pembacaan kita. Itu. Kemudian yang paling umum, ini ada juga orang tarot reader itu yang bacanya kebalik ini. Bacanya ini. Itu diartikan sebagai negatif. Kalau gini positif, kalau gini negatif. Ada, meskipun ada juga yang nggak peduli mau kalau gambarnya gini ya tinggal dibalik aja gini kan. Kalau bacaannya jelek ya jelek aja. Ada yang kayak gitu. Cuma umumnya mereka itu suka baca gini. Kalau kebalik, oh berarti negatif. Tuh. Kalau kartu lintrik ini nggak ada istilah kartu bolak-balik ya. Kalau kartunya gini, apa berarti jelek? Gini berarti bagus? Ya enggak, sama aja sebenarnya. Yang berbeda biasanya adalah kartunya ini, kalau kartu lintrik itu atau ceki ya, itu selalu kembar. Mereka punya pasangan masing-masing. Coba sebentar saya cari dulu. Oke, ketemu. Kalau kartu lintrik atau ceki, mereka selalu punya pasangan seperti ini. Jadi kalau seumpama kartu ini muncul, berarti tentang mengingat sesuatu. Ya, kalau ini kartu munculnya satu. Contoh, gini. Ini tentang mengingat masa lalu yang berhubungan dengan perasaan. Jadi galau yang datang secara tiba-tiba. Itu. Kalau keluarnya gini, ini diartikan sebagai uang besar. Kemudian kayak gini, ini bisa diartikan sebagai habis kena tipu yang berhubungan dengan uang. Berarti kayak contoh nih, kamu dibohongin sama temenmu, dijanjiin ternyata gak ada duitnya sama sekali gitu loh. Padahal nominal duitnya gede. Tuh contohnya. Jadi kalau di lintrik itu gak ada kartu bolak-balik, kalau di tarot ada, meskipun gak semua orang pakai. Kemudian kalau selanjutnya, tarot itu bisa membaca tentang masa lalu dan masa depan. Udah, itu aja. Kalaupun bisa kayak beberapa kasus itu untuk melihat sesuatu yang berbau metafisik, atau bisa melihat masa lalu dan masa depannya orang lain. Itu ya. Bisa untuk baca 10 tahun ke depan gimana? Bisa, tinggal kuat-kuatan pembacaan readernya.
Sedangkan kalau lintrik sendiri itu dia nggak bisa baca jauh. Dalam artian gini nih, kalau pembacaannya lebih dari setahun, ini yang sering saya alami ya. Kalau lebih dari setahun, itu akurasinya akan menurun. Sedangkan kalau kartu ceki ini, semakin pendek pembacaan atau seumpama nih, besok bakal ada kejadian apa, itu akan jauh lebih akurat daripada tarot. Itu pengalaman saya pribadi. Nggak tahu kalau ada teman-teman lain yang bisa baca dua-duanya, pengalamannya seperti apa. Cuma ada sih beberapa teman yang bisa baca dua-duanya. Kemudian kalau untuk jarak pendek emang lebih enak pakai lintrik daripada tarot. Kemudian kalau dari ciri fisik ya, dari ciri fisik itu sebenarnya ya udah kelihatan lah ya. Yang ini berwarna, ini beda deck ya, berwarna juga. Sedangkan lintrik itu cuma hitam putih. Ya bentuknya gini nih. Gini nih bentuknya. Dan ya nggak ada varian. Kalau sama ini Shadowscape, ini Ghost Spirit. Kemudian ada lagi saya punya Decameron. Kemudian yang Oracle ada Romantic Angel sama Past Life. Sedangkan kalau lintrik ya udah ini aja, nggak ada yang lain. Nggak punya banyak varian seperti tarot atau Oracle atau Lenormand. Itu ya. Meskipun ada juga tarot yang hitam putih. Contohnya kayak Hermetic itu hitam putih. Cuma masih kelihatan, objek-objeknya masih kelihatan jelas gitu loh. Kemudian gambarnya lebih variatif ya. Variatif dalam artian gini. Objeknya kalau orang ya orang, burung ya burung, tanaman ya kelihatan tanaman. Ini ada kain di badan, kemudian ada bulan. Udah, itu kelihatan. Sedangkan kalau lintrik itu kayak abstrak ya. Ini kebetulan kelihatan kayak panah ya. Yang artinya adalah hati yang tulus atau kondisi di mana dia tuh orang yang setia atau fokus dengan tujuannya, masih kelihatan lurus. Sedangkan yang ini itu diartikan sebagai kabar berita. Mananya yang kelihatan kayak kabar berita? Gak ada. Jadi itu ya, jadi lebih tekstual. Sedangkan kalau tarot itu lebih kontekstual ya, multi paradigma atau apapun lah bahasanya. Itu untuk dari bentuknya. Dan kalau tarot itu sesuai dengan kultur dari decknya masing-masing. Kalau seumpama Shadowscape ini dia lebih kayak fantasi ya. Ada kayak pengaruh-pengaruh dari Wicca juga, dari simbol-simbolnya. Kemudian kalau Ghost Spirit ini dia ngambil dari berbagai macam makhluk halus dari berbagai urban legend yang ada di dunia. Kemudian yang satu lagi itu saya belum berani nampilkan ya kalau yang Decameron karena gambarnya vulgar banget. Takutnya nanti malah kena strike dari YouTube, repot juga kan. Itu dia ambilnya dari posisi Kama Sutra. Itu ya. Sedangkan kalau ini kalau dilihat dari jurnal yang pernah saya baca juga kasusnya sama kayak kartu remi. Dia ini untuk sarana judi sebenarnya, yang dibawa awalnya di Sumatera, kemudian merembet ke Jawa, kemudian ke Bali, dibawa oleh pedagang Cina. Nah, kalau sejarah dari supranaturalnya sendiri ini yang masih rancu sebenarnya, karena di jurnal sendiri nggak ada yang pernah bahas. Kenapa saya kok pakai referensi jurnal? Karena jurnal ini masih masuk kategori masih ilmiah lah ya, daripada kayak folklore atau mitos.
pertanggungjawabannya masih bisa dipegang kalau jurnal itu. Kemudian yang paling umum atau yang paling terkenal di halayak umum adalah kartu tarot ini itu cuma bisa dipakai untuk sarana ramal atau konsultasi tentang kepribadiannya, karirnya, asmaranya, atau masa depan secara keseluruhan. Sedangkan kalau untuk kartu lintrik sendiri itu sebenarnya lebih terkenalnya karena efek supranaturalnya. Bahkan dikenal sebagai kartu untuk melet orang atau ngerebut pasangan orang, suami orang, kayak istri orang. Itu sampai ada istilah gini nih, oh orang itu dilintrik karena sebenarnya lintrik itu kartunya, tapi yang tadi diupayakan untuk yang dimaksud dengan kena lintrik adalah sebenarnya pelet dengan menggunakan media kartu lintrik itu. Apa berarti lintrik itu nggak bisa dibuat ngeramal? Bisa banget. Apa berarti tarot itu cuma dipakai untuk media ngeramal, nggak bisa dipakai media supranatural kayak pelet, santet, dan lain-lain? Ya bisa banget malahan. Cuma gini, yang ya entah ya motifnya mereka apa, entah karena supaya tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan ke halayak umum atau gimana. Kebiasaannya orang-orang praktisi atau tarot reader itu bilang bahwa tarot ini nggak ada urusan supranaturalnya, nggak ada gaib-gaibannya, semuanya ilmiah semuanya. Sedangkan kalau lintrik itu mesti urusannya sama gaib. Ya nggak juga gitu loh. Tarot juga bisa dipakai untuk sarana pelet gitu loh. Jadi saya nggak setuju sih ketika ada orang bilang bahwa tarot itu nggak bisa dipakai untuk pelet dan lain-lain, atau nggak ada sisi gaib-gaibnya. Ya menurut saya ya mainnya kurang jauh aja sih, karena yang saya pegang adalah tidak semua hal yang kita tidak tahu itu nggak ada, ya kan? Ya dong. Kalau kita nggak tahu bukan berarti nggak ada, karena ya bisa jadi itu ada tapi kita nggak tahu, ya kan? Biasanya mereka cuma nggak tahu cara makainya gimana. Sama kayak kartu lintrik ini, orang taunya juga cuma untuk media pelet atau mencelakai orang aja atau santet lah. Sedangkan nggak banyak yang tahu kalau lintrik ini juga bisa dipakai untuk sarana ngeramal, nggak kalah lah kalau sama tarot. Ya bukan berarti lintrik lebih bagus daripada tarot atau tarot lebih bagus daripada lintrik ya, karena ya menurut saya sih sama aja gitu loh, tergantung dari apa yang dimau oleh klien itu. Kalau saya biasanya gini, kalau ada yang mau konsultasi mau pakai tarot atau pakai lintrik, saya akan selalu memberitahu dulu mau pakai yang mana, karena ada juga yang lebih suka dibacain pakai lintrik daripada tarot, ada yang lebih suka tarot daripada lintrik. Ya itu terserah, itu masalah selera aja sih menurut saya ya. Itu ya seputar perbedaan dari kartu tarot dan lintrik. Ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya ya, sebagai orang yang ya baca tarot iya, baca lintrik iya. Itu semoga membantu untuk kalian yang saya nggak berharap ini akan jadi ilmu baru untuk mereka yang udah belajar tarot reader, karena ya saya
lebih mengedukasi untuk mereka yang awam yang ingin berkonsultasi lah seputar kehidupan mereka yang nggak tahu tentang tarot atau lintrik gitu. Kalau sesama tarot reader atau sesama pembaca atau praktisi lintrik, ya mereka sama-sama tahu lah gitu. Jadi saya membagikan informasi aja yang saya tahu. Ini ya gitu. Cukup sekian, terima kasih, dan jangan lupa ya kalau mau ikut giveaway-nya bisa langsung nanti ikuti aja formatnya. Dan yang penting adalah ketika pemenang tadi sudah mendapatkan hadiahnya, dia nggak akan menang untuk kedua kalinya. Itu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.